Gitu.
manfaat yang dirasakan oleh Pak Kisworo setelah beliau join dengan kegiatan atau program guru penggerak. Dan kemarin juga ada beberapa yang bertanya dan kemudian juga sudah dijawab oleh Pak Kisworo, jadi semakin seru gitu. Dan yang luar biasa adalah dampak atau adanya perubahan mindset yang diciptakan oleh Pak Kisworo setelah beliau bergabung di program. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Baik, sebelum kita mulai ke materi pada atau pemaparan pada hari kedua, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama kita masing-masing. Berdoa, kita silakan. Selesai. Nah, terima kasih. Baik, Pak Kis, gimana? Sehat kabar hari ini, Pak Kis? Alhamdulillah, Pak Sofyan. Gimana, sehat Pak Sofyan? Alhamdulillah sehat, Pak Kis. Dan alhamdulillah cuaca 2 hari ini cerah. Oh, ada Bu Nika Indragini dari SMKN 1 Jatibarang, Pak. Mudah-mudahan Jatibarangnya Jatibarang Indramayu ini. Mudah-mudahan ya. Satu daerah. Orang satu kota lah, jadi beliau dari satu kota tadi. Oh, Bu Nika Indramayu ya. Betul, Bu Nika ya. Saya dari SMK Negeri 2 Indramayu. Bu Nika dan Pak Kisworo dari SMA Negeri 1 Gantar. Oke. Baik, kita akan langsung mulai dan akan saya berikan kepada Pak Kisworo. Pak Kis, monggo bisa langsung menyampaikan pemaparannya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sofyan Andi atas waktunya dan kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang budaya positif, dan ini merupakan salah satu dari isi modul 1.4 yang sedang berjalan di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi budaya positif ini memang ada masuk dalam materi CGP di modul 1, khususnya dari beberapa modul yang akan diberikan pada guru penggerak. Dan langsung saja sebelum kita mulai, tentunya alangkah baiknya kalau kita bermain dulu seperti kemarin, tebak-tebakan untuk menghangatkan dan menyegarkan suasana malam hari ini ya Bapak Ibu. Saya ada tebak-tebakan sedikit, sama seperti kemarin. Mungkin banyak yang sudah tahu, tetapi nggak apa-apalah untuk menyegarkan suasana saja. Tebak-tebakannya seperti ini, sederhana saja. Misalkan saya posisinya sekarang itu ada di Inggris. Nah, 3 jam kemudian saya ada di mana, Bapak Ibu? Di negara mana? 3 jam kemudian saya ada di negara mana? Saya sekarang posisinya ada di Inggris. 3 jam kemudian saya berada di negara mana? Silakan Bapak Ibu untuk tulis di chat. 3 jam kemudian saya ada di mana ketika sekarang saya berada di negara Inggris. 3 jam kemudian saya berada di negara mana? Silakan, monggo Bapak Ibu menulis di chat, mengetik di chat. 3 jam kemudian saya ada berada di negara mana ketika saya sekarang berada di negara Inggris. Ya tetap di Inggris, Pak. Boleh, ada lagi Inggris. Ada yang lain? Bapak Ibu, barangkali saya tunggu beberapa lagi. Kita intinya permainan aja ini Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dianggap serius, di alam mimpi. Ya bisa juga di alam mimpi kalau sambil tidur ya Ibu. Sambil tidur atau misalkan menggunakan apa dulu, pesawat atau apa. Tidak ada kata OTW-nya.
Oke, cukup Bapak Ibu. Pertanyaannya tadi saya ulangi lagi. Saya sekarang berada di negara Inggris. 3 jam kemudian saya berada di mana? 3 jam kemudian saya ada di bisa di Ghana, bisa di Gabon, bisa di negara manapun yang awalannya G, karena Inggris, ING, G huruf ketiga. Itu yang saya maksud. Jadi 3 jam kemudian 3 huruf dari awalan Inggris, ING berarti G. Saya berada di negara Ghana, di Gabon juga bisa, di Gambia juga bisa. Semuanya yang kaitan dengan awalan huruf negara awalan huruf G. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pembuka saya kali ini. Mohon maaf kalau misalkan hanya sederhana pembukanya. Kita langsung saja, saya akan share screen tentang budaya positif. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Pak Sofyan dan Bapak Ibu semua? Terlihat Pak Kes, terlihat. Ini materi budaya positif yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini salah satu tema yang ada di modul 1.4 atau modul 1 tepatnya, yang sedang kami pelajari di guru penggerak angkatan 7. Dan ini budaya positif. Budaya positif itu nilai dan keyakinan yang akan kita tanamkan di sekolah, yang pada intinya itu untuk membentuk karakter yang baik dari peserta didik dan semua warga sekolah dengan menghindari hukuman. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, perubahan paradigma belajar, ciri abad 21 yang sudah kita ketahui, informasi tersedia di mana saja, kapan saja, model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Komputasi lebih cepat memakai mesin otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin, dan yang terakhir komunikasi. Dan ini saya rasakan perubahan paradigma belajar ini memang sudah lama dan menjadi suatu keharusan bagi dunia pendidikan dimanapun berada, termasuk di Indonesia, dan kita semua sebagai insan-insan pendidik ya harus bisa menyesuaikan diri dan demi tumbuh kembang anak secara baik. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu kepada bagaimana seorang membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri, motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Intinya dari disiplin positif ini, bagaimana kita membentuk karakter yang menghindari sebuah hukuman, yang biasanya disiplin itu identik dengan hukuman, tetapi ini justru kita menghindari apa yang disebut hukuman. Nah, hukuman itu sejauh mungkin dapat kita hindari, tetapi kita lebih menanamkan karakter anak sehingga anak itu lebih memberikan solusi dalam dirinya sendiri, bahwa mereka itu sadar diri bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat itu harus sesuai dengan koridor. Artinya mereka menyadari setiap kesalahannya dari hati yang terdalam sehingga melahirkan motivasi internal yang disebut motivasi internal. Nah, guru dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang kemudian akan kita bahas. Nah, adapun motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya umumnya menurut Diana Gossen, yaitu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, bagaimana ketika seorang manusia itu punya motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu akan cenderung menghindari
sesuatu hukuman karena mereka takut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi merasa bagaimana itu dia bisa dianggap lebih daripada orang lain dan memiliki penghargaan. Itu biasanya motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling baik untuk menjadi orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai percaya. Dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apabila mereka melakukan sesuatu itu, mereka menyadari bahwa itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar. Jadi tidak lagi mereka takut atau akan hukuman atau tidak juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi lebih pada kesadaran diri. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai pendidik menumbuh kembangkan pada diri peserta didik, dan kita tentunya sebagai pendidik juga harus melakukan sikap yang sama seperti itu. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia: survival, belonging, and love, power, freedom, dan fun. Bagaimana manusia itu ingin bertahan hidup, kasih sayang dan cinta, kesenangan, kekuasaan, dan kebebasan. Artinya semua manusia pasti memiliki 5 ini, termasuk peserta didik atau anak didik kita. Bisa jadi mereka melakukan kesalahan itu karena mereka di rumah tidak memperoleh kebebasan. Jadi mereka ingin menunjukkan kebebasan eksistensinya di sekolah. Bisa juga mereka kurang cinta dan kasih sayang di rumah atau di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka ingin dicintai dan mendapatkan kasih sayang dari seorang guru dengan berbagai cara. Jadi seperti mencari perhatian. Bisa juga ingin menunjukkan kekuasaannya atau memiliki pengaruh di antara teman-temannya. Jadi mereka menunjukkan bahwa saya inilah yang memimpin teman-teman saya, dan guru itu harus mengetahui bahwa ini saya memiliki sisi kepemimpinan, tetapi bisa jadi mereka wujudkan dengan hal-hal yang negatif. Nah, untuk itulah kita sebagai peserta didik bagaimana mengetahui apa yang kurang dari kebutuhan dasar peserta didik kita. Mungkin itu. Yang berikutnya, yang keenam, posisi kontrol restitusi. Nah, dalam posisi kontrol restitusi itu sendiri merupakan tahapan tindakan, Bapak Ibu, tahapan tindakan dari guru kepada peserta didik, bagaimana guru itu membimbing peserta didik yang membuat suatu kesalahan, tetapi mereka sadar akan kesalahan itu. Jadi semacam memberikan suatu pemantik agar mereka itu menyadarinya sendiri dari lubuk hati mereka yang terdalam bahwa mereka itu salah melakukan hal itu, dan kemudian kita juga memancing peserta didik agar peserta didik itu memberikan solusinya sendiri, bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus gini, harus gitu. Nah, itu yang terbaik. Nah, dari sini posisi kontrol restitusi itu salah satunya adalah penghukum. Nah, penghukum ini sendiri, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini secara tidak langsung dalam diri saya sebagai pendidik, ini paling banyak saya lakukan. Secara sadar maupun tidak, itu saya paling banyak dahulu sebelum saya ikut guru penggerak, belum mengerti akan pentingnya posisi kontrol restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sama, saya lebih ke posisi penghukum. Jadi dengan kata-kata patuhi aturan Bapak, atau awas kalau kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Padahal ini sangat mendaunkan atau menurunkan semangat mental peserta didik. Ini saya alami sendiri, Bapak Ibu, sebagai guru yang sudah 14 sampai 15 tahun saya menjadi seorang pendidik, dan itu sebenarnya salah, saya akui. Berikutnya, posisi kontrol restitusi yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi
Ibu sangat kecewa atau Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid bisa jadi menjadi rendah diri karena ada kata-kata yang dari guru yang secara sengaja ataupun tidak itu membuat mereka menjadi kecil hati. Ini juga kurang baik atau untuk perkembangan mental peserta didik. Berikutnya, sebagai teman. Nah, guru ini juga saya sebagai pendidik selama ini seringkali berposisi sebagai teman terhadap peserta didik saya. Cuman hanya saja kalau misalkan kita sebagai teman, umumnya peserta didik itu akan hanya patuh pada kita ketika kita sudah tidak mengajar lagi di kelas si A misalkan, maka si A dengan guru yang pengganti kita itu mereka tidak akan patuh atau tidak akan taat atau akan berbuat bisa saja berbuat hal negatif lagi karena mereka memposisikan guru tertentu itu sebagai teman sedangkan guru yang lain itu bukan. Ini juga memiliki sisi kelemahan seperti yang dicontohkan itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak ada, membantu murid akan kecewa dan berkata, saya berpikir Bapak Ibu teman saya, tetapi murid merasa dikecewakan. Jadi artinya posisi sebagai teman ini Bapak Ibu juga memiliki sisi kelemahan. Jadi peserta didik itu hanya patuh sekali lagi dengan kita. Ketika berganti guru dan mereka merasa itu bukan temannya, mereka sudah akan berubah sifatnya, sikapnya terhadap pengganti kita. Padahal tidak selamanya kita itu mungkin mengajar di kelas peserta didik tersebut. Bisa jadi suatu saat kita di rolling, misalkan tadinya mengajar di kelas MIPA 1, 10 MIPA 1, kemudian ketika dia naik ke kelas 11 MIPA 1, bisa saja gurunya dengan mapel yang sama itu berbeda. Karena kalau di sekolah kan gurunya lebih dari satu umumnya. Berikutnya, posisi kontrol restitusi yang berikutnya sebagai pemantau. Ini juga banyak kita sebagai pendidik mengambil posisi ini, itu berarti mengawasi, memonitor berarti mengawasi. Artinya kita sebagai pemantau, pengawas, dengan cara memberikan teguran-teguran dengan mengatasnamakan peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksinya atau konsekuensinya. Ini jujur saya sering melakukan ini ketika saya menjadi guru terutama di SMK. Sebelumnya saya di SMK, itu saya seringkali menggunakan kata-kata itu, apakah kamu tahu kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini juga memiliki banyak kelemahan, Bapak Ibu, karena ternyata seperti ini memiliki dampak yang buruk kepada mental anak juga, karena mereka merasa taatnya hanya peraturan dengan sanksi saja, jadi tidak ada kesadaran bahwa itu suatu kesalahan itu harus saya perbaiki dan saya tidak mengulanginya lagi. Jadi mereka hanya takut ketika ketahuan ada peraturan itu dia langgar dan dia mendapatkan sanksi. Tapi kalau ketika dia tidak diketahui melanggar suatu peraturan dan tidak dikenakan sanksi, mereka akan biasa-biasa saja, tidak ada tumbuh kesadaran sama sekali. Itu kelemahannya. Nah, yang paling bagus yaitu posisi yang terakhir ini, manajer. Manajer inilah yang diharapkan dalam pendidikan guru penggerak untuk digunakan oleh semua pendidik di Indonesia, karena ini merupakan suatu posisi kontrol restitusi yang paling ideal. Di situ dicontohkan sebagai manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya harus juga dalam tanda kutip jago acting. Jago acting di sini maksudnya dengan bahasa tubuh, dengan nada suara tulus dan mendekat dengan murid itu agar murid itu selain dekat dengan kita juga mereka merasa nyaman. Jadi
meskipun karakter kita mungkin secara pribadi itu nada suaranya tidak terdengar tulus, tapi bagaimana kita berusaha untuk nada suara itu tulus dan menyentuh pada hati dari peserta didik kita. Nah, di sini dicontohkan seperti ada percakapan guru dan Adi tentang keterlambatannya, dan ini sangat baik sekali karena memancing siswa agar siswa itu nyaman dengan kita dan mereka secara tidak langsung kemudian sadar akan kesalahannya dan mereka memberikan solusi atas kesalahan mereka sendiri, dan inilah yang kemudian bisa melahirkan apa yang disebut motivasi internal. Motivasi internal itu kesadaran dalam diri yang kemudian mereka melekat sampai ke alam bawah sadar mereka, dan mereka bisa jadi tidak akan mengulanginya selamanya, dan mereka akan sadar selamanya bahwa yang mereka lakukan itu salah karena berasal dari lubuk hati yang terdalam, bukan karena takut sanksi ataupun imbalan. Berikutnya ada apa yang disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang bagian terpenting dari sebuah aturan-aturan di dalam kelas, yang sebenarnya keyakinan kelas ini lebih abstrak, bersifat lebih abstrak yang daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan-kesepakatan siswa peserta didik kita, misalkan menjaga kebersihan kelas, satu poin yang pertama. Yang kedua, misalkan tidak boleh membuli sesama teman, menghormati sesama teman. Nah, ini kemudian menjadi poin-poin yang harus ditaati oleh warga kelas tersebut, dan poin-poin inilah yang kemudian mereka tulis dan mereka patuhi bersama karena sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kemudian. Nah, adapun perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan-peraturan yang secara umum kita buat di kelas itu ya tentunya lebih mengena pada keyakinan kelas, karena kalau peraturan kelas itu kita sebagai guru terkadang masih ikut campur akan peraturan-peraturan di dalam kelas, bukan berarti tidak boleh ikut campur secara sepenuhnya, tetapi dalam hal ini keyakinan kelas biarkan serahkan kepada siswa bagaimana yang terbaik menurut mereka, bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka belajar secara nyaman. Kita hanya menuntun, dan menuntun ini di sini mengarahkan agar peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas mereka tidak salah langkah. Mungkin itu saja untuk keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu sangat luar biasa bagus untuk menyelesaikan sebuah kesalahan atau permasalahan siswa, karena tahapan-tahapan segitiga restitusi ini mulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini memiliki kata-kata yang ampuh, kata-kata yang standar, tetapi bisa kita ubah dengan kata-kata sendiri dengan tetap sesuai dengan koridor yang ada, kata-kata yang ada di situ. Misalkan dalam menstabilkan identitas untuk memberikan kesadaran siswa akan kesalahan yang mereka lakukan, itu yang pertama misalkan berikan pendekatan kepada siswa dengan cara berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu untuk menstabilkan identitas agar siswa yang tadi melakukan kesalahan, mereka tidak menjadi tersangka atau tersangka utama dari sebuah kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak menjadi kecil hati dan mereka merasa dirangkul. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Yang kedua, itu tahapan kedua setelah mereka nyaman, itu tahapan kedua itu kira-kira dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
selanjutnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti peserta didik kita yang melakukan kesalahan tersebut pada langkah kedua atau tahapan kedua, mereka akan bercerita apa alasan mereka melakukan tindakan yang salah tersebut. Nah, ketika mereka bercerita, mereka mengakhiri cerita itu, kita menguatkan bagaimana yang dia lakukan itu sebenarnya salah, tetapi kita tidak boleh untuk menghakimi dalam hal ini. Biarkan mereka yang mengakui sendiri bahwa tindakan itu salah. Kita hanya mengiring agar mereka terucap atau tersadarkan bahwa yang mereka itu lakukan itu salah. Jadi kita sebagai pendidik tidak harus menjadi sebagai hakim yang mengadili itu salah atau benar, tapi biarlah peserta didik sendiri yang mengakui kesalahannya dengan memancing kalimat-kalimat yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam menyatakan keyakinan. Jadi ditegaskan lagi kepada peserta didik kita tadi, setelah mereka melakukan menggunakan alasan apa, kenapa mereka melakukan salah itu, baru kita sampai ke tahapan terakhir. Kita beritahu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita kesepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah diterima dalam masyarakat umum yang kamu lakukan tersebut? Itu saja kaitan segitiga restitusi. Saya harap sebagai pendidik itu sangat luar biasa sekali apabila kita terapkan, tapi memang pada prakteknya kita harus banyak lagi untuk belajar bagaimana memahami peserta didik kita yang berdiferensiasi, memiliki karakter unik. Tidak semua dari kita peserta didik termasuk saya itu terkadang bisa memahami karakter satu persatu dari siswa kita. Terkadang kita peserta didik termasuk saya khususnya itu memukul rata bagaimana peserta didik, dan ternyata itu sebuah kekeliruan besar selama ini, dan pemerintah dengan programnya itu sudah sangat tepat dan luar biasa bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi dan memposisikan anak tumbuh kembang sesuai minat bakatnya masing-masing. Mungkin demikian saja Bapak Ibu presentasi saya PowerPoint pada malam hari ini. Nah, untuk sesi berikutnya saya ingin lebih memperbanyak tanya jawab saja, bagaimana kita sebagai pendidik agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita agar mereka menjadi sebuah generasi bangsa yang luar biasa. Mungkin begitu saya Pak Sofyan, barangkali ada yang bertanya. Pak Sofyan. Pak Sofyan, apa dengar suara saya? Pak Sofyan. Ya, iya, ya, ya, siap, ya, ya, siap, ya. Mungkin langsung saja, barangkali ada yang sudah raise hand. Saya mulai dari Pak Arif, barangkali. Selamat malam Pak Arif. Pak Arif, selamat malam. Ya, Pak Arif boleh dibuka speakernya.
Belum terdengar Pak Arif? Cek Pak Kis, suara saya terdengar Pak Kis? Ya, terdengar Pak. Terdengar Oke, Pak. Pak Arif, oke, Pak Arif mau bertanya, saya unmute dulu. Oke, siap sebentar Pak Kis. Pak Arif ya, yang mau tanya ya, Pak Arif. Oke. Pak Arif, tapi nggak ada audionya ya Pak Arif ya? Pak Arif, audionya belum ada Pak Arif. Oke, sambil saya juga matikan dulu ininya nih, apa namanya? Oke, saya matikan sebentar ya, participant sharingnya saya matikan dulu. Oke, baik. Coba kita lihat di chat dulu Pak Kis. Barangkali ada yang bertanya. Dan yang mau Bu Afrita kan nih, Bu Afrita apa mau bertanya langsung? Silahkan Bu, sudah saya minta unmute kalau mau bertanya langsung. Ini suara saya, mohon maaf Bapak Ibu ya, videonya saya off-kan dulu karena saya kayaknya posisinya agak nge-lag. Jadi sempat nggak bisa masuk. Oke, Bu Afrita, saya sudah. Silakan Bu Afrita, ada yang mau ingin ditanyakan Bu? Sambil saya cek chatnya Pak, barangkali ada yang bertanya biasanya. Termasuk Bapak Ibu juga bisa tanya yang kemarin ya, yang kemarin itu. Boleh tanya. Barangkali saya terlalu cepat tadi menjelaskan, boleh Ada yang bertanya dari Pak, mau diulang kan? Pak Jondi, ada yang bertanya Pak. Dalam posisi kita kontrol restitusi, berarti kita lebih banyak membentuk karakter peserta didik ya Pak, daripada memberi materi atau pengetahuan. Apakah ini ada Betul sekali ujian nasional? Pak Kis, apakah dalam posisi kontrol restitusi, apakah kita itu lebih banyak membentuk karakter katanya Pak Kis? Ya, betul sekali Pak. Itu yang memang dibangun di kita, dipentingkan di kita itu memang karakter, pembentukan karakter, pendidikan karakter, karena yang itu dianggap sekarang itu lebih spesial dari pemerintah karena bagaimana karakter siswa itu agar lebih baik. Jadi pengetahuan itu kalau karakternya sudah baik, mudah-mudahan nanti pengetahuan itu akan menyusul, mungkin seperti itu Pak. Apakah ada kaitannya dengan dihapuskannya ujian nasional mata hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi? Itu sangat Pak, sangat ada kaitannya. Sangat ada kaitannya karena memang selama ini pemerintah itu menyadari bahwa pengetahuan atau pemberian nilai dari pengetahuan itu ternyata memiliki kelemahan, sisi-sisi kelemahan. Umumnya warga atau rakyat Indonesia itu sebenarnya sudah sangat cerdas, tetapi mungkin karakternya kita yang masih perlu untuk ditingkatkan agar bisa bersaing di global. Itu Pak yang saya tahu, karena memang pemerintah sekarang fokus untuk pembinaan atau pembentukan karakter, terutama adanya profil pelajar Pancasila. Dan itu masuk dalam materi CGP, calon guru penggerak, menjadi materi utama yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan asli dari pemikiran bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi itu Pak, benar sekali. Oke, baik Pak Kis. Sebelum ke penanya yang lain Pak Kis ya, saya juga ada yang tertarik oleh Pak Kisworo itu tadi yang terakhir itu ya. Banyak yang tadi saya perhatikan yang menarik ya tentang yang Bapak sampaikan itu. Tapi ini yang tadi belakangan Bapak sampaikan tadi juga sangat menarik menurut saya. Begini Pak, jadi Bapak ngomong bahkan pada saat anak salah pun kita jangan ngomong mereka salah gitu. Biar mereka yang mengakui sendiri, kayaknya kayak gitu ya Pak ya. Ya, Jadi ya betul Pak. Kamu salah nanti rendah diri atau gimana tadi yang Pak Kis omongkan itu. Bisa diperkuat lagi Pak kira-kira yang tadi. Soalnya saya pikir agak menarik tadi yang itu Pak. Ya. Jadi tadi di segitiga restitusi itu Pak sebenarnya sudah ada patokannya atau pedomannya dari kita sebagai pendidik, apa yang harus kita tanyakan untuk memancing mereka agar mereka dengan sendirinya mengakui kesalahannya. Tetapi tentu
kita dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang halus dan menuntun mereka, memberi pengertian kepada mereka, itu jangan sampai kita menjadi posisi sebagai hakim yang menghakimi. Jadi bagaimana kita mengolah kata-kata saja, tentu dengan seperti tadi segitiga restitusi itu semua, misalkan begini, contoh misalkan semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan karena Bapak juga manusia kan. Nah, termasuk misalkan kamu juga kan seorang manusia pasti pernah memiliki kesalahan. Nah, dalam kasus ini apakah menurut kamu pantas kamu lakukan itu, dan apakah itu diterima oleh umum yang kamu lakukan itu? Nah, dari situ nanti dia akan mengungkapkan apa yang kita tanyakan itu, dan kita giring terus bagaimana ia kemudian memiliki kesadarannya sendiri bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata-kata langsung menghakimi kalau itu salah, kamu harus begini, harus begitu. Enggak. Kita justru harus menggiring dia untuk sadar sendiri, dia ungkapkan sendiri alasannya, dan kita bertanya ke berikutnya dengan validasi tindakan yang salah itu. Kita tanyakan kenapa alasannya dia melakukan hal tersebut. Setelah dia mengakui kesalahannya karena tidak sesuai dengan norma atau aturan umum di masyarakat, tidak pantas di masyarakat, nah baru kita menggiringnya, kenapa kamu alasannya melakukan itu, nak, misalkan. Nah, kalau nanti peserta didiknya bilang saya beralasan karena saya gini gini gini, misalkan dalam contoh kasus, misalkan kasus dia membuli temannya, setelah dia mengakui kesalahannya kalau dia mengejek temannya berlebihan, nanti kita tanyakan bagaimana, apa alasan dia melakukan perundungan kepada temannya sampai berlebihan seperti itu, sampai misalkan temannya nangis. Nanti dia apa yang dia katakan, apa alasannya? Kalau misalkan alasannya karena saya nggak terima, misalkan karena dia lebih dulu mengolok-olok saya. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan hal lain, misalkan di dalam agama, misalkan kita tidak boleh membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lagi. Lebih baik kita melakukannya dengan kebaikan. Nah, kita pancing terus agar mereka menyadarinya bahwa segala sesuatu itu tidak harus sesuatu yang jahat dibalas yang jahat juga. Dan kemudian ketika dia menyadarinya, memancing, tapi memang Pak, itu memancing anak untuk mereka mengakui kesalahannya, apalagi yang mereka yang tidak pernah merasa salah, itu sangat susah. Bagaimana teknik kita sebagai guru, halusnya kita sebagai guru itu bisa menuntun dan memantik siswa agar mereka itu mengungkapkan apa yang mereka inginkan sampai mereka akhirnya mengakui kesalahannya dan tumbuh kesadaran sendiri di dalam hati mereka. Dan akhirnya pada akhirnya kita berikan pertanyaan lagi, apakah itu bermanfaat atau baik untuk masa depan kamu, dan apakah itu bisa diterima oleh umum, dan apakah itu ada manfaatnya untuk kedepannya kamu. Nah, itu nanti mereka akan memberikan jawaban tentunya, dan mereka akan memberikan solusinya sendiri. Bagaimana agar tidak terjadi suatu konflik atas kesalahan mereka itu, atau tidak menimbulkan efek-efek negatif setelah mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu biarlah kita menggiring dengan teknik kita sendiri agar mereka tumbuh kesadaran dan mengakui kesalahannya, dan sampai kepada membuat solusi sendiri agar mereka itu melekat tidak akan melakukan hal kesalahan yang serupa di kemudian hari. Mungkin gitu, Pak. Baik, Pak Kisworo, seru sekali nih Pak Kis tadi yang penjelasan Pak Kis ya. Dan memang saya merasa bahwa saya juga masih belajar ya Pak Kisworo ya. Untuk Sama, bisa Pak. masih belajar dalam gini loh, mengakui bahwa diri kita salah tuh kadang-kadang agak susah juga ya Pak ya. Nah, ya.
Betul ya, dan itu luar biasa loh diajarkan di apa namanya anak-anak diajarkan dari sekolah untuk bisa admit bahwa dirinya salah. Kadang-kadang kan anak-anak Pakis yang gede aja, yang dewasa aja gitu Pak. Saya aja kadang masih belajar kadang-kadang ya, masih dikalahkan oleh ego kadang-kadang gitu untuk Ya, mengadmit bahwa kita emang salah gitu kan. Nah, apalagi misalkan anak-anak. Tapi tadi di pemaparan Pak Kisworo disampaikan juga ternyata guru ada cara-caranya gitu ya. Dan efeknya akan jadi bagus kalau mereka sendiri mengakui gitu loh, mengakui bahwa oh iya saya salah gitu. Luar biasa nih Pak Kis. Maksud tadi yang Pak Kis ya, sampaikan kayak gitu nggak gampang, memang benar Pak Kis ya. Apalagi anaknya ya, nggak pernah merasa salah gitu kan, susah. ya, Oke, gimana Pak Kis? Nah kemudian Pak, saya juga sangat tertarik sekali. Ada lagi yang nanya Pak, tapi saya bertanya dulu ya Pak ya. ya, Yang membuat saya menarik adalah tadi disampaikan oleh Pak Kisworo ya, benar-benar pembentukan karakter gitu. Pembentukan karakter itu menjadi salah satu tulang punggung dari apa namanya yang diinginkan oleh pemerintah. Walaupun salah satunya melalui P5 gitu ya Pak ya, melalui P5 seperti itu. Nah, kemudian yang Pak Kisworo rasakan setelah Pak Kisworo menerapkan tentang tadi ya pembentukan karakter anak, tips dan triknya pembentukan karakter anak. Bagaimana Pak? Bapak melihat ada perubahan nggak dari sisi anak itu Pak, secara karakter itu, Pak Kisworo? Monggo Pak, sebelum nanti kita tanya sama yang peserta setelah ini. iya. Kalau yang saya alami langsung ya Pak, memang ada Pak, ada perubahan. Ada perubahan dalam artian ke arah yang lebih baik. Tetapi memang bertahap Pak, tidak langsung berubah 100% enggak. Karena memang butuh proses, butuh proses. Terutama peserta didik yang memiliki ego yang tinggi. Nah, itu bagaimana kita sabar-sabar diri dan berlatih untuk merangkai kata-kata, lebih tepatnya seperti itu Pak, untuk membimbing anak, menuntun anak agar mereka itu tumbuh kesadaran bahwa melakukan hal yang salah itu sebenarnya tidak baik, tapi dalam diri mereka sendiri kesadaran itu ada. Kita tidak harus langsung menyebut itu salah, ini benar, yang benar seperti ini, yang kamu lakukan itu salah, itu tidak seperti itu. Jadi biarkan mereka sendiri yang melakukan hal itu, tumbuh sendiri bahwa yang mereka lakukan itu salah dan yang benar seperti ini. Dan tentu untuk penerapan di lapangannya itu butuh proses Pak, butuh proses. Yang saya alami itu mereka merasa bahwa mereka itu tidak dimarahin melakukan kesalahan itu secara langsung. Padahal kan biasanya kalau misalkan kita ada anak yang salah langsung, kamu ini seperti ini, tidak boleh seperti itu, kamu itu salah, yang benar seperti ini. Nah, ketika kita rangkul mereka dengan baik, dengan ajak ngobrol, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan hal kesalahan yang sama. Mungkin Bapak juga sebagai manusia dulu waktu zaman SMA juga sama seperti kamu, misalkan pernah melakukan perundungan juga mungkin ya, kita juga kan manusia biasa. Nah, itu bagaimana kita sadar diri bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya keliru. Nah, jadi mereka merasa, oh ternyata Bapak guru saya ini tidak menyalahkan saya, tetapi justru ingin saya itu menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Oh, toh Bapak guru saya juga atau pendidik saya ini pernah melakukan kesalahan seperti saya lakukan misalkan, tetapi bagaimana saya menyadari bahwa itu salah dan saya akan berubah. Mungkin intinya seperti itu Pak. Jadi nggak mungkin kalau namanya kita manusia, walaupun kita seorang pendidik kan kita juga bukan manusia super, manusia suci. Dan pasti kita dulu juga waktu zaman sekolah pernah melakukan perundungan, walaupun dulu di usia kita sekolah belum musim namanya bullying mungkin. Tetapi secara tidak sengaja kita juga pernah pasti melakukan bullying dengan teman-teman kita sekolah dulu. Dan itu kita nggak usah malu mengakui itu di depan siswa kita kalau kita juga sebagai manusia biasa pernah melakukan hal yang sama, tetapi dulu Bapak seperti ini misalkan. Tapi bukan berarti Bapak mencontohkan Bapak yang paling benar, bukan. Bisa jadi pendapat kamu itu yang baik menurut kamu, asalkan kamu bisa memperbaiki diri dalam diri kamu sendiri. Jadi seperti itu Pak. Baik,
Baik, Pak Kisoro, terima kasih nih. Ada lagi nih Pak, sebenarnya Bapak 37822 ya, ini username-nya ini, jadi saya nggak tahu dengan Bapak siapa nih. 37822 ingin bertanya langsung. Nah, ini sudah saya coba unmute, silakan Pak. 37822794404 nih, username-nya nggak pakai nama, pakai angka. Nah, saya sudah minta Bapak untuk unmute Pak, silakan Pak. Kalau ingin bertanya ataupun ingin memberi saran, memberi saran ya, menambahkan. Monggo silakan Bapak. Oh, Ibu ya? Halo? Oke, kita tutup dulu sebentar. Ini sepertinya masih belum siap. Ke Ibu Rohmaya, apa Ibu sudah raise hand? Ingin menyampaikan sesuatu, Bu? Saya coba unmute. Silakan Ibu Rohmaya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Kan, Ibu. iya, diharapkan pembelajaran itu berpusat pada murid, Pak. Cuman bagaimanakah cara mengubah siswa yang mungkin karena dari kelas 1, jadi mereka itu harus kita bimbing. Misalnya memulai pembelajaran tuh harus kita ini pas tidaknya, ayo nak dikeluarkan buku. Jadi tidak ada inisiatif untuk melakukan apa-apa. Mungkin karena dari kelas 1 misalnya, nah keluarkan buku matematika misalnya seperti itu. Jadi kadang saya pribadi itu kadang bingung. Padahal kan kita berusaha untuk anak yang memulai, anak yang itu susah untuk membangunnya itu. Bagaimana caranya mengubah pola itu, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Ini berbagi saja ya Bu ya. Sebenarnya saya juga sama-sama belajar. Intinya seperti ini Bu. Kalau misalkan segala sesuatu itu timbul awalnya dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini umumnya mereka sebagian besar kan dari rumah ya Bu. Karena di sekolah itu kan waktunya sangat singkat dari rumah. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan orang tua, mungkin kita arahkan bagaimana anak ini di rumah memiliki kebiasaan-kebiasaan, misalkan kebiasaan-kebiasaan untuk mencintai buku. Tapi kalau untuk hindarkan untuk segala sesuatu yang memaksa, Bu, pemaksaan. Artinya gini, kita menuntun anak itu mencintai buku, tetapi kita jangan sekalipun mengeluarkan kata-kata harus begini, harus begitu, dan buku itu kamu harus baca misalkan dalam waktu sekian menit misalkan setiap hari. Nah, itu sangat dihindari. Artinya bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan mereka cinta akan buku, tetapi di sisi yang lain kita harus menemukan formula yang baik agar mereka suka tuh dengan buku. Misal seperti ini, bagaimana kesukaan mereka, misalkan kalau anak-anak SD itu suka dengan gambar-gambar yang unik, gambar-gambar kartun misalkan, atau tokoh-tokoh superhero kesayangan mereka. Nah, itu bisa jadi orang tua itu membelikan buku yang kaitannya dengan cerita-cerita superhero dan tidak terlalu banyak berupa bacaan dulu. Artinya memancing anak untuk suka dulu dengan buku, bukan untuk membacanya, tetapi melihat dulu, minimalnya melihat dulu, dan mereka mengenal dulu bagaimana buku itu beragam, tidak hanya berupa bacaan. Dan itu memang kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan orang tua, karena tidak mungkin kalau di sekolah, karena di sekolah itu terbatas waktunya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, kalau pengalaman yang pernah saya lakukan. Silakan Ibu Rohmaya, barangkali masih ada yang ingin ditanggapi dari yang disampaikan Pak Kis. Untuk mengubah kebiasaan mereka apa-apa kan kita harus yang memulai. Mungkin karena emang saya rasain sih Pak, ketika ngajar setelah pandemi dengan sebelum pandemi itu memang berbeda. Saya rasain seperti itu. Nggak tahu mungkin kalau yang
guru-guru yang lain ya, untuk membentuk karakter, mengubah yang mereka kan hampir 2 tahun mungkin Pak ya, dari rumah, tidak full di sekolah, belajarnya dari rumah itu kayaknya kalau yang saya rasakan untuk tahun ini nih, karakter mereka itu berbeda banget gitu Pak. Jadi mengubah pola, istilahnya ibaratnya untuk kemandirian, istilahnya inisiatif dari mereka, dalam artian ketika belajar nih Pak, kan kita udah nyampe di kelas apa, harus kita ini Pak, harus kita suruh apa-apa, harus kita suruh baru mereka bisa ini. Jadi nggak ada itunya, maksud saya seperti itu Pak. Bagaimana untuk mengubah dari itunya? Adakah cara Bagaimana, yang bagaimana kalau misalkan kita pakai game Bu, permainan dulu. Nah, permainan tapi yang kaitannya dengan tanggung jawab misalkan. Tanggung jawab misalkan game hari ini misalkan tentang tanggung jawab merapikan tempat duduk misalkan. Jadi yang tidak merapikan tempat duduk nanti jadi bukan hukuman, lebih kepada apa ya, nanti akan misalkan kali-kalian ini apa, menyebutkan kali-kalian 7 misalkan seperti itu Bu. Mungkin berupa game dulu. Jadi kalau misalkan ke anak untuk menumbuhkan kesadaran itu bisa juga melalui permainan. Jadi jangan langsung kita berupa perintah langsung, karena kalau perintah langsung itu justru yang terjadi mereka akan bukannya lebih baik, bahkan lebih memberontak dalam tanda kutip Bu, karena merasa saya nggak mau diatur-atur karena saya biasa apa adanya saya, dan saya inginnya seperti ini kok, saya nggak mau seperti yang ibu guru katakan tersebut, apalagi itu tidak sesuai dengan mood saya sekarang. Mungkin itu Bu, lebih diperbanyak permainan-permainan yang kaitannya dengan tanggung jawab. Oh iya. Oke, Pak Kis dan Bu Rohmaya, terima kasih ya sudah menyampaikan tadi pendapatnya. Oke, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kisworo memberikan satu inspirasi juga ya Bu ya, dan bukan hanya untuk Bu Rohmaya saja, itu juga semuanya. Tentu Bu Rohmaya kalau saya lihat ngajarnya di SD ya, mungkin agak lebih sulit kali ya Bu ya, ketimbang mungkin saya atau Pak Kisworo yang ngajarnya di SMA atau SMK gitu. Jelas kalau anak SD agak lebih sulit ya Bu ya. Saya juga kayaknya kalau lihat tuh kayaknya agak ini gitu, agak susah. Kalau kami kadang-kadang, kalau saya sendiri itu mungkin sama Pak Kis ya, agak sedikit diberi ketegasan pun anak-anak biasanya langsung ini ya Pak ya, kalau anak-anak SMA ya. Kalau anak SD mungkin agak susah, narik-narik gurunya, gimana gitu mungkin ya. Mungkin Ya untuk itu Pak, mungkin harus di apa ya Pak, kita yang mulai untuk menciptakan apa, pembelajaran berpusat dari siswa itu kayaknya apa ya istilahnya, untuk kita kan kita harus ke sana, arahnya ke sana Pak ya. Cuman untuk mungkin karena dari kelas 1, nah keluarin buku ini, buku IPA misalnya. Nanti kalau keluar buku apa Bu, jadi itu pasti jadi harus di kayak dari rumah disiapin apa, harus ya seperti itu tuh Pak. Jadi kalau di SD kayaknya seperti itu. Oke, baik Bu Rohmaya. Ini ada Bu Yus yang kayaknya mau memberi masukan. Jadi silakan Bu ya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Bu Yus mau memberi masukan atau memberikan semacam sharing lah, mau memberi sharing ya, mau sharing gitu. Monggo Bu Yus, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya Pak? Terdengar. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit berbagi ya Pak ya, atau boleh dikata atau masukan begitu ya Pak ya. Untuk Bu siapa tadi, maaf? Bu Rohmaya. Iya betul. Ya Bu. Saya mengajar di SMA, tapi saya rasa sekalipun ini SMA tidak beda jauh juga dengan anak SD Bu. Kadang anak-anak itu kesadarannya itu rendah sekali. Tetapi berdasarkan yang saya terapkan, sekalipun itu anak SD, SMP ataupun SMA, tergantung, maksudnya kayak tergantung kebiasaan
meskipun awalnya kita harus memberitahu, misalnya dan sekaligus kita kayak memberikan perumpamaan begitu. Misalnya hari pertama, yang pastinya kita kasih tahu bahwa belajar itu harus dari rumah, persiapannya dari rumah, bukan di sekolah saja, dan bahkan bukan pagi hari, tetapi sejak malam, karena dari malam kita sudah ada persiapan atau kita sudah belajar, berarti kita tahu mapel apa saja besok, jadi kita persiapkan dari malam. Yang pastinya besoknya dia sudah tahu bahwa mapel apa yang pertama, jam pertama apa, jam kedua apa, dan seterusnya. Kadang kan misalnya kita masuk, guru sudah masuk, tapi mereka masih belum membuka tas, belum mempersiapkan buku, begitu ya Bu ya. Misalnya pertamanya seperti itu, jadi kita harus memberitahu bahwa misalnya hari ini kita tahu bahwa jam pertama adalah pelajaran matematika, berarti saat guru masuk sudah ada buku dan pena di atas meja. Ya, hari pertama kita memberitahukan seperti itu, dan kita berharap hari keduanya kan tidak akan mengulangi hal yang sama. Jadi hari kedua setidaknya mereka sudah mempersiapkan di atas meja. Misalnya belum dilakukan atau belum terjadi, jadi kita boleh memberikan perumpamaan begitu. Contohnya kalau yang pernah saya lakukan, misalnya kayak apa pekerjaan orang tuamu nak? Misalnya mungkin kita bisa mulai dari situ. Orang tua saya misalnya petani. Nah, setiap hari bapakmu kemana? Misalnya ke kebun. Apa-apa yang dia disiapkan, misalnya apa-apa yang dia bawa. Nah, biasanya apa yang ingin dia siapkan, dia sudah tahu, oh bahwa saya ini adalah seorang petani, dan apa-apa yang perlu saya persiapkan. Mungkin bisa diberi perumpamaan seperti itu, Bu. Jadi mereka itu nanti akan terbiasa. Oh, jadi saya harus itu mempersiapkan, bukan dari misalnya pagi hari buru-buru mau ke sekolah baru saya persiapkan. Jadi semuanya harus dipersiapkan dari malam hari saat dia belajar malam. Jadi dia sudah persiapkan semuanya sehingga pagi itu tidak ada buru-buru lagi, atau bahkan ada siswa itu yang biasa bilang bukunya ketinggalan. Itu karena buru-buru, karena mereka itu persiapannya pagi hari bukan malam hari. Seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih. Semoga membantu. Baik, Ibu Yus, Baik. sekali lagi terima kasih atas masukannya ya, atau sharingnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rohmaya dan Ibu Yus tadi sudah ikut Sama Pak. berpartisipasi ya. Oke. Berikutnya ada lagi nih Pak Kis yang kayaknya seru juga nih Pak Kis pertanyaannya. Silakan. Oke, dari ini ada nih Pak Adli. Pak Adli. Oke, baik Pak Adli. Bentar. Oh, ini dulu nih. Ibu Mulia Dian. Ya, Ibu Mulia Dian nih. Kalau anaknya itu Pak emosinya tidak bisa direndahkan dengan kata-kata gitu, atau tidak bisa direda dengan kata-kata. Anak misalnya emosional atau gimana gitu. Dan itu dipakai kata-kata gitu, biasanya nggak bisa reda lah katanya. Nah itu bagaimana ya Pak ya kalau dengan kata-kata halus dari Bu Mulia, mungkin Pak bisa baca juga ya. Kalau kata-katanya itu mereka ini kalau udah kita nasihati, tapi dia masih emosi, masih itu, terus gimana Pak? Kira-kira mungkin Bapak ada trik tertentu yang sudah diajarkan di program Guru Penggerak. Monggo Pak Kis. Ya, itu Pak. Jadi kalau misalkan memang karakter anak kan berbeda, kita tidak bisa menyamakan. Dan kalau misalkan kita menemui memang jalan buntu, sudah buntu banget istilahnya, anak yang benar-benar itu yang memang memiliki sifat karakter yang keras, mungkin tidak bisa untuk diingatkan, kita jauh lebih baik itu berkomunikasi intensif dengan orang tua Pak. Tapi dengan orang tua juga kita kasih pemahaman bahwa dengan peserta didik atau anaknya yang seperti itu, karakter yang seperti itu, bagaimana ketika orang tua kalau di rumah itu memperlakukan anak tersebut. Jadi kita minimalnya ada masukan dari orang tua Pak, masukan dari orang tua dulu. Misalkan kita tidak begitu paham karakternya, dan bisa jadi nanti bekerja sama dengan orang tua. Tetapi kalau misalkan kita bisa bersabar sedikit, saya yakin anak tersebut bisa disadarkan dengan cara butuh proses sih Pak memang. Jadi tidak hanya restitusi ini jadi sehari, enggak Pak, bisa bertahap. Jadi sekarang misalkan hari ini kita semacam restitusi, tetapi dia belum sadar juga, kita bisa panggil hari berikutnya, bisa kita panggil hari berikutnya lagi, tentu dengan bekerja sama juga dengan wali kelas dan juga orang tua. Jadi bagaimana mengusahakan jangan sampai kita itu
hindari sejauh mungkin kita menggunakan kata-kata yang keras, kasar, apalagi dengan menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Itu Pak yang saya peroleh dari CGP. Seperti itu Pak Kis ya. Jadi emang kita mesti lebih sabar lagi gitu ya memang. Oke, lanjut ini. Oh, Pak Mulya, maaf ya Pak Mulya ya. Mudah-mudahan Pak Mulya bisa tadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kisworo. Nanti saya akan ke Bu Lailatul Heria dulu nih yang sudah raise hand sepertinya. Silakan Ibu Laila. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Terdengar tidak suara saya, Pak? Terdengar Bu, terdengar sekali. Silakan. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing ya Pak ya. Mungkin hanya menambahkan yang tadi mengatasi anak yang benar-benar nakal. Nah, saya itu mengajar di SMK. SMK itu biasanya apa ya? Anak didik atau peserta didik itu jauh sekali dengan anak SMA ya Pak yang saya rasakan karena saya pertama itu mengajar di SMA, kemudian di SMK. Mayoritas anak SMK itu dibilang bandel. Gimana ya? Tahu sendiri apa ya di SMK apalagi kalau jurusannya itu otomotif. Nah, banyak sekali anak tuh yang susah, benar-benar susah untuk diatur. Tetapi mereka itu suatu saat bisa luluh ketika kita halusi, ketika kita diajak untuk berdiskusi. Nah, yang biasa saya lakukan itu ketika dia melotot atau apa ya, ketika saya bicara terus dia itu kan kadang sambil melotot sebagai rasa tidak terima dinasehati. Nah, tindakan saya itu biasanya mengelus-ngelus kepalanya, Pak. Kalau enggak kepalanya itu pundaknya. Saya elus-elus dulu biar dia tenang, biar dia apa ya, masuk ke hatinya. Nah, ketika sudah sudah luluh itu kita ajak bicara. Nah, untuk ajak bicaranya itu jangan di umum dulu, Pak. Kita tatap muka berdua dulu. Nah, kenapa kamu jadi seperti ini atau gimana atau bagaimana? Ketika ada yang bicara atau ketika ada yang menasehati atau apapun, selalu disanggah atau ditolak. Intinya sih bandel, nggak mau diatur, nggak mau dinasehati. Nah, itu Pak, paling ampuh itu caranya tuh seperti itu. Dilus pundaknya, bahunya, terus atau kepalanya. Tapi yang biasa saya lakukan itu dilus-elus dulu kepalanya. Dilus kepalanya, pasti anak itu tertunduk, diem Pak. Nah, sesudah diem itu, nanti pas jam istirahat, ngobrol yuk sama ibu, maunya di mana gitu. Nah, ketika sudah mau ngobrol tuh, mau bicara tidak, atau apa yang sebenarnya terjadi, ada masalah, kita tanya. Pada mulanya anak itu tidak mau bicara, Pak, karena segan atau gimana. Tetapi lama-kelamaan, jika kita lakukan seperti itu, terus-menerus, anak akan mulai berbicara atau mulai berbagi sama kita apa yang sebenarnya terjadi. Anak itu susah diatur karena yang saya terjadi di sekolah saya itu karena beberapa hal di luar sekolahnya itu Pak, atau entah itu karena keluarganya atau karena temannya, tapi biasanya itu karena keluarganya. Karena banyak sekali anak yang seperti itu tuh posisi di keluarganya tidak nyaman kebanyakan. Jadi melampiaskannya itu mereka di sekolahan ingin apa? Sepertinya sih mereka itu mencari mencari perhatian atau gimana gitu. Iya, mencari perhatian. Cuma mereka salah caranya gitu, Pak. Nah, biasanya itu seperti itu, Pak. Jadi saya itu biasanya dilus-dulu kepalanya,
atau pundaknya, baru diajak bicara. Senakal-nakalnya anak itu ketika dari hati ke hati itu pasti akan luluh. Gimana pun bandelnya anak pasti akan luluh suatu saat nanti, Pak. Baik, baik. Udah, ini seperti itu aja, Pak. Inilah, thank you banget ya sudah Ya. berbagi dengan kita juga, dan tadi ada yang disampaikan, mungkin ada tadi yang mengelus pundak atau apa gitu. Yang mungkin saja mungkin dengan hal itu membuat anak bisa lebih luluh gitu. Ketimbang hanya kita mungkin menyampaikan menyampaikan hanya secara lisan ya, barangkali seperti itu. Jadi Bu Lela ngajar mapel apa Bu Lela? Boleh tahu? Pak ini sebenarnya sudah unmute ya Bu Lelanya. Bu Lela mengajar apa? Bahasa Indonesia, Pak. Jadi SMKNU di Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Cirebon. Oke, kita tetanggaan ya Bu ya. Iya. Baik. Bu Lela, terima kasih ya atas share-nya tentang tadi sesuatu yang menurut saya juga mungkin ya, kita nggak hanya cukup dengan bicara, tapi juga tadi pundaknya dan seterusnya. Dan kemudian diajak ngomong gitu secara face to face barangkali. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Kis. Mungkin kita udah jam 8.45 ya. Dari Pak Muhammad Adil. Nah, bagaimana Pak kalimat yang tepat digunakan jika anak tersebut melanggar tanpa membuat mereka merasa diancam atau merasa mengecewakan orang yang dia sayangi? Caranya Pak, mungkin ada triknya gimana sih Pak? Apa ya namanya ya, kalimat yang tepatnya gimana gitu, kita ngingetin mereka, atau kemudian misalkan kita mau kasih apa namanya ya, masukan apa ke mereka, gimana sih tanpa kemudian membuat mereka tuh ngerasa kayak diancam. Jadi kadang-kadang jangan pakai kata awas ya kamu kalau gitu kan kayak ngerasa gimana gitu. Pakis gimana Pak? Menurut Pakis mungkin ada trik dari. Tadi sebenarnya sudah ada Pak di segitiga restitusi yang kaitannya dengan apa, setiap kita akan berikan ini dulu istilahnya pemaparan dulu bahwa setiap manusia itu pasti melakukan hal kesalahan, punya kesalah, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin bisa juga dari kita di masa lalu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, dari situlah baru kita merangkai kata-kata bahwa kesalahan yang dia lakukan itu sebenarnya kesalahan yang orang umum juga melakukan hal tersebut. Jadi bukan permakluman akan kesalahan itu, tapi dia merasa oh ternyata saya ini walaupun salah, tetapi salah tersebut tidak menjadi sesuatu yang dianggap bersalah luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, Pak. Jadi dia tetap tumbuh rasa rianya tidak merasa rendah diri, tetapi dia juga tahu bahwa kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, tetapi hal itu saya lakukan juga. Seharusnya tidak saya lakukan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk bahasa yang tepat, mungkin kita bisa rangkai dengan kata-kata kamu melakukan hal tersebut itu apakah dari hati kamu yang terdalam, ataukah itu spontan, ataukah itu hanya mengikuti yang lainnya, apakah kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya sesuai gak apa yang orang umum lakukan atau diterima oleh sebagian besar orang. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi tentu kalau dengan bahasa-bahasa yang lebih halus itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita berbahasa masing-masing, merangkai katanya. Mungkin seorang ibu guru itu akan lebih luwes ketika dia berkata-kata dengan peserta didiknya daripada seorang bapak guru, walaupun tidak menutup kemungkinan
seorang guru laki-laki juga bisa lebih luas atau lebih halus ketika berbicara kepada peserta didik. Namun memang tadi setuju dengan Ibu siapa tadi yang dari Cirebon kalau saya nggak keliru itu dari Papua ya, yang kaitannya dengan mengelus anak apa-apa yang misalkan kepalanya yang tidak bisa reda amarahnya, itu bisa dengan sentuhan fisik itu lebih baik. Misalkan tentu saja sesuai dengan apa namanya, misalkan guru laki-laki ya dengan yang laki-laki, yang perempuan yang dengan perempuan, tentu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Memang akan lebih jauh mengena daripada hanya sekedar verbal saja dengan sentuhan fisik. Dan mungkin kalau misalkan kita ada kemampuan atau belajar tentang hipnoterapi atau membaca karakter anak, itu kita bisa juga memberikan relaksasi kepada anak, dan kemudian kita masuk ke alam bawah sadarnya, dan kemudian ketika masuk ke alam bawah sadarnya kita bisa memperoleh semua unek-unek atau apa-apa saja yang mereka inginkan sebenarnya dari yang tindakan yang mereka lakukan. Tapi itu memang harus dengan keterampilan tertentu, dan bisa juga kita menggunakan teknik seperti misalkan membaca tulisan mereka, bisa juga itu. Tapi tentu itu dengan keterampilan tertentu khusus juga. Dan kita sebagai guru memang harus memiliki keterampilan-keterampilan yang lebih dalam hal membaca atau memperhatikan karakter peserta didik kita yang berbeda-beda. Mungkin itu saja Pak Sofyan. Oke, baik Pak Kisworo. Luar biasa, termasuk tadi nih Pak Kisworo juga, Bapak Ibu ya, Pak Kisworo ini termasuk ini ya, apa namanya, yang juga mendalami atau mempelajari juga tentang hypnoteaching ini ya Pak Kisworo ya, tentang hypnoteaching, bagaimana kekuatan kata-kata itu bisa merubah gitu, merubah seseorang. Baik Pak, ada satu lagi nih Pak mungkin Pak. Oh ini panjang juga ini. Oke, ini ada yang mau sharing nih ya. Oke deh. 37 Pak Kis, kita dengarkan dulu yang mau sharing ini ya. Silahkan, audionya sudah saya buka 3782279. Iya. Silahkan. Kedengaran Pak? Dengan siapa? Dengan Pak Abudin nih, kedengaran nggak Abudin? Pak Budin, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nih, ya. Terima kasih Pak. Nih saya sudah diizinkan untuk bergabung dengan webinar dengan calon guru penggerak angkatan 7 dan termasuk pengajar praktek Pak ya. Jadi saya menyimak sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kisworo ya, sangat luar biasa. Terkait masalah yang ditanyakan tadi oleh Bu Rohmah ya, sama teman yang lain, sama pertanyaan dari Pak Saiful Mukminin juga tuh ya. Kebetulan perkenalkan Pak ya. Ya, perkenalkan kebetulan saya alhamdulillah sudah jadi guru penggerak itu Pak ya. Angkatan 4 yang alhamdulillah sudah lulus. Kita sharing saja, berbagi. Sangat luar biasa nih CGP angkatan 7 nih sama Bapak pengajar praktek yang sudah mau berbagi. Tadi boleh beberapa nih Pak, boleh tidak nih? Boleh silakan ya Pak, silakan Pak. Ya, kita salam kenal, salam berbagi Pak ya. Ya. Ini Pak Kisworo sangat luar biasa ini, walaupun baru di modul 1.4 sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan ya. Mengenai tadi masalah bagaimana cara mengatasi siswa bermasalah di kelas, sebenarnya itu menggunakan tadi itu keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Kisworo ya. Jadi untuk mendisiplinkan siswa itu jadi dengan cara membuat kesepakatan kelas.
Itu yang pertama, yang paling ampuh itu yang pernah saya lakukan dan sudah saya lakukan itu membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Jadi kalau dulu kan kita mengenal tata tertib kelas ya. Kalau dulu itu kan tata tertib kelas, kalau sekarang itu istilahnya kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan keyakinan kelas, sehingga dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa nanti akan timbul keyakinan kelas. Itu seperti itu. Kenapa timbul keyakinan kelas? Ketika anak melanggar, tidak disiplin, kemudian anak itu dipanggil dengan cara segitiga restitusi, atau istilah nanti Bapak ketemu dengan modul berikutnya itu coaching nanti Pak ya. Coaching itu tujuannya untuk mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Dengan melakukan coaching itu sangat luar biasa, tujuannya nanti siswa itu menyelesaikan permasalahannya sendiri, bukan kita yang mengarahkan gitu. Jadi nanti siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tugas kita itu hanyalah sebagai coach ya, kita itu nanti. Dan nanti siswa itu permasalahannya apa, dia menyelesaikan masalahnya sendiri itu di antaranya. Nanti itu cara mengatasi siswa yang bermasalah. Terus selanjutnya tadi apa tuh? Membuat keyakinan kelas ya. Contohnya ini membuat keyakinan kelas. Contoh, kebetulan kan saya di SD ya. Di SD beda dengan Bapak lah, di SMK udah pada gede-gede gitu. Jadi seperti anak di kelas saya, kebetulan saya sudah membuat kesepakatan kelas. Contohnya anak tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, ketika ada anak yang makan di dalam kelas ketika istirahat, ketika sedang belajar, nanti itu KM melaporkan kepada guru kelasnya, kemudian guru kelasnya memanggil si anak itu, terus dilakukan coaching. Jadi caranya ditanya lagi, nah apakah kita sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah Pak. Salah satu kesepakatan kelas kita itu apa? Tidak boleh makan di dalam kelas, kata siswa. Itu kan. Terus bagaimana ibarat cara kamu supaya tidak disalahkan oleh teman kamu, ditegur oleh KM dan segala macam, berarti saya tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi anak menyelesaikan sendiri. Seperti itu. Jadi kita membimbing, mengarahkan tadi ya mungkin ya. Ya, jadi kita membimbing, mengarahkan, jadi mereka permasalahan mereka yang menyelesaikan sendiri. Itu seperti itu yang saya alami gitu ya. Kebetulan kan PP-nya itu sering disebutnya apa? Pendampingan ya. Kadang-kadang suka ke kelas gitu. Nyantai aja Pak ya. Terus tadi itu yang menarik Pak Saiful ya, langsung aja lah, mungkin takut waktunya habis. Pak Saiful tadi bisa saja nanti Pak Kisworo dan Bapak pengajar praktik juga mengarahkan. Tadi Pak Saiful Muminin bertanya bagaimana trik lolos seleksi CGP tahap 2 ya Pak. Kalau dulu kan waktu saya mah ada tes bakat skolastik ya, yang kesini tidak ada tes bakat skolastik, enak. Itu kebanyakan yang tidak lolos itu tes bakat skolastik. Waktu saya yang daftar itu 40.002 orang, yang lulus cuma 8.000 se-Indonesia. Terus itu Pak Saiful berbagi saja, nanti bisa tanya lagi ke Pak Kisworo karena Pak Kisworo juga sudah lulus tekniknya. Cuma di situ nanti Bapak harus menyiapkan KTP Pak. Ya, jelas itu Mas. Nanti ketika Bapak wawancara itu Bapak suruh menunjukkan KTP Bapak. Itu di antara satu, nanti Bapak menyebutkan nama alamat sesuai KTP. Khawatir mungkin di situ ada joki ya, mungkin dari asesor itu. Yang kedua, Bapak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor, minimal itu hampir mirip dengan esai yang Bapak kerjakan, sepengetahuan saya gitu kan. Jadi biasanya antara esai yang Bapak sudah jawab dengan yang ditanyakan asesor biasanya ada kaitannya itu. Jadi
hal-hal seperti itu. Jadi Bapak harus menyiapkan, terus apa-apa yang pernah Bapak lakukan, baik itu cara membimbing rekan sejawat, terus kegiatan-kegiatan apa yang Bapak lakukan di sekolah yang berdampak positif kepada sekolah. Itu saja Pak ya, tidak banyak lah. Terima kasih. Intinya Mas, saya ingin berkenalan dengan Pak Kisworo dan yang lainnya gitu. Jadi terima kasih, kita sama-sama bergabung itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Salam kenal juga ya Pak. Pak. Iya, sama-sama. Ya. Dengan Pak Abudin, Pak Abudin. Pak Abudin di SD mana Pak? Dari mana Pak Abudin? Di SDN Nyompok 1. Oke, Ya. baik. CGP angkatan 4 berarti ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali Pak. Pak Kis, Sama-sama. barangkali Terima kasih Pak. dari Ya. yang disampaikan Pak Abudin, monggo Pak Kis. Tadi yang kaitannya dengan itu ya, Pak, apa namanya, trik ya, Iya. Oh, Pak. yang apa, tes wawancara Pak Saiful tadi. Betul Pak Saiful ada tadi, betul. Iya. Jadi ya sama Pak dengan Bapak tadi. Memang sekarang tidak ada lagi tes skolastik. Jadi mungkin lebih mudah daripada yang angkatan terdahulu, dan di wawancara itu yang ditanyakan memang sesuai dengan apa yang ada di esai, tetapi memang jauh lebih lengkap dan berkaitan. Dan intinya kita jawab aja sesuai real yang kita tuangkan di dalam esai. Kalau kita mengerjakan esai sesuai dengan real pengalaman kita apa adanya, kan minimalnya tanpa harus kita baca juga kita tahu karena itu memang real pernah kita lakukan. Itu saja sih Pak. Kalau untuk simulasi mengajar, nah simulasi mengajar ini Pak yang biasanya itu seringkali kelebihan, karena 10 menit itu 2 kali 45 menit. Jadi 10 menit, hanya waktunya 10 menit, tetapi mencakup dari pembuka sampai penutup pembelajaran 2 kali 45 menit. Nah, itu yang terkadang teman-teman itu lebih dari 10 menit. Nah, itu menjadi apa ya, penilaian khusus. Kita harus bagaimana berlatih di depan kaca atau cermin dengan timer. Kalau saya dulu dengan timer yang sesuai dengan 10 menit seperti orang-orang yang sedang berolahraga saja tuh Pak. Jadi biar pas 10 menit, tapi juga jangan seperti pembaca berita yang landai saja atau super ngebut. Kita biasa saja seperti mengajar, tetapi kita lewati pre-memori kayak gitu aja. Dan kalau saya dulu itu saya selipkan juga dengan bercandaan. Jadi seperti stand up comedy. Jadi seolah-olah aja ada anaknya. Dan saya menggunakan nama-nama tokoh lawak. Jadi biar ada jok-jok segarnya sedikit. Jadi kalau pembelajaran itu, kalau menurut saya jangan terlalu kaku. Itu saja Pak. Tapi tetap harus 10 menit dengan timer olahraga itu saya dulu pakainya di depan cermin. Itu trik saya. Oke, baik Pak Kisworo. Jadi memang seperti tadi Bapak sampaikan ya, latihan ya Pak ya, latihan gitu ya. Ya, latihan. Pak Samsul. Latihan dulu. Latihan katanya. Nah, Pak, ini kita udah jam 9, tapi saya satu pertanyaan penutup nih, karena sebenarnya masih banyak juga ya. Cuman saya satu pertanyaan penutup saja nih, mohon maaf kalau ada yang belum terjawab ya pertanyaannya ya. Ini, apa namanya, sebentar nih. Di mana nih? Nah, ini dia nih, satu pertanyaan penutup dari room 5. Pak Muhammad, siapa ini ya? Ini ada, ini. Selamat malam Pak. Begini Pak Kis katanya. Beliau ini punya murid kelas 1 yang sangat pandai sekali. Muridnya sangat pandai. Saking pandainya, setiap berbuat kesalahan selalu bisa melimpahkan kesalahan ke temannya. Dan selalu punya alibi, katanya Pak. Ini. Atau berkata seperti, oh saya nggak salah Pak. Gitu. Ini berulang kejadiannya. Jadi anaknya ini pintar katanya, tapi selalu bisa melimpahkan kesalahan kepada temannya. Gitu. Jadi seolah-olah dia bisa menutupi apa yang kesalahan yang dia buat Pak. Nah, gitu. Walaupun dia memang benar pintar anaknya katanya nih Pak. Pintar gitu, pandai dan cerdas. Yang saya khawatirkan kalau tidak terarah gitu, atau tidak fokus mengawasi, nah ini nanti
gimana gitu Pak gitu. Karena tadi dia cenderung suka melemparkan kesalahan pada orang lain gitu. Walaupun temannya gitu ya, walaupun dia sebenarnya cerdas. Kira-kira gimana nih Pak? Gitu. Ya. Mengarahkannya Pak Kis. Monggo Pak Kis. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau menurut saya Pak Sofyan, itu anak yang cerdas seperti itu kita harus beri bimbingan khusus dalam hari ini kita ajak bicara dari hati ke hati, mungkin juga menggunakan sarana atau media agama, juga kita kasih partner yang seimbang dalam hal ini kan di kelas atau di kelas lain itu kan pasti ada juga anak yang secerdas dia atau minimalnya mendekati. Nah, itu kita kasih partner yang seimbang dan kita giring anak tersebut agar ia mau artinya melihat potensi oleh orang lain juga. Jadi tidak sepenuhnya apa yang dia lakukan itu semuanya benar, karena secerdas apapun dia pasti ada yang lebih cerdas lagi. Artinya di atas langit pasti ada langit. Dan kalau saya lebih ke bimbingan khusus guru, dan kalau bisa itu diberikan partner yang seimbang, yang sama dengan dia. Jadi biar untuk dia bagaimana bisa seimbang memposisikan dirinya. Saya rasa anak yang seperti itu dia merasa semacam superpower. Apa yang dia lakukan itu pasti tidak ada orang yang bisa mengelak. Nah, kalau misalkan kita kasih partner yang seimbang, minimalnya dia akan mengerti bahwasanya tidak semua orang itu bisa di bawah dia, atau minimalnya sama, seperti itu Pak. Mungkin Pak. Baik Pak. Khusus. Ya. Baik, terima kasih Pak Kis. Jadi mungkin betul ya Pak ya. Jadi memang perlu juga kita berikan kepada anak tadi yang sangat spesial gitu ya, bahwa di atas langit ada langit gitu ya. Mungkin jangan sampai karena dia cerdas barangkali ya Pak ya, lalu kemudian menganggap dia super power barangkali, kemudian dia bisa seperti tadi. Oke, sebentar. Oke. Hilang. Oke. Saya coba nyalakan lagi video saya, sebentar Pak. Ya, pendekatan agama itu sangat dibutuhkan, Pak. Sangat dibutuhkan. Oke, baik Pak Kis. Luar biasa ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kisworo, dan terima kasih ya malam hari ini. Terima kasih sekali pada malam hari ini Bapak Ibu, sangat seru sekali kita ini. Diskusi kita. Tadi ada Ibu Yus, ada Ibu Rohmaya, ada Ibu Lela gitu, dari Pak Abudin juga, dan beberapa juga yang bertanya seperti Pak Muhammad Adli. Ya, mohon maaf kalau ada yang pertanyaan yang terlewat nih, saya mohon maaf sekali nih ya kalau memang misalkan ada yang terlewat pertanyaannya. Ingat ini waktu sudah jam 9:06 gitu. Nah, artinya bahwa tadi diskusi kita memang betul apa yang disampaikan Pak Kisworo, bahwa penting sekarang untuk kemudian kita lebih banyak sebagai fasilitator, memonitor, mengarahkan gitu ya kepada anak, dan kemudian supaya anak menemukan sendiri kesalahannya, menyadari kesalahannya. Sepertinya akan jauh lebih Pak Kis ya, bermakna kali ya ketika anak bisa menemukan sendiri kesalahannya, ketimbang mungkin kita yang menunjukkan gitu kesalahan dia. Walaupun tentu di usia-usia yang lebih bawah gitu, memang perlu sekali pengawasan dari kita, monitoring dari kita, pendampingan dari kita, agar anak-anak bisa kemudian memunculkan karakter yang baik. Dan salah satunya Pak Kisworo ya, mungkin yang sekarang lagi viral Pak Kisworo ya, ada anak yang merawat ibunya selama 11 tahun Pak Kisworo ya. Mungkin Pak Kisworo ada dengar gitu kan? Itu kan karakter yang luar biasa sekali gitu. Anak yang dia merawat ibunya gitu di sebuah daerah, di rumah yang tidak ada listrik dan tidak ada air, Pak Kis ya, gitu kan? Dengan ibunya yang juga ada mengalami gangguan mental mungkin ya seperti itu. Tapi dia anak ini tetap punya karakter yang luar biasa, yang mau merawat ibunya gitu. Dan usia dia SMP sudah akhirnya dia sampai putus sekolah gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, masih usia segitu tapi punya karakter yang
sangat-sangat dahsyat sekali gitu ya, sangat dahsyat sekali di keadaan yang sangat-sangat terbatas. Kita aja satu hari nggak ada lampu Pak Kis ya, mungkin sudah uring-uringan kali ya, banyak nyamuk lah, nggak bisa inilah, nggak bisa itu segala macam mungkin ya. Ini 11 tahun Ya, gitu betul loh, sekali Pak Sofyan. tanpa listrik Pak Kis ya, nggak ada air lagi, air yang minta dari tetangga gitu apa segala macam. Itu kan karakter yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Saya di kelas gitu Pak Kis, akhirnya saya tunjukkan karena anak-anak juga tahu mungkin ya, kan itu pasti seliweran di FYP-nya TikTok gitu. Jadi saya tunjukkan bagaimana kekuatan karakter dan mental itu dan luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi anak ini gitu, dengan keadaan dan ujian yang sangat luar biasa, tapi mental dan karakter dia tetap tenang Pak Kis ya, tetap sopan gitu, tetap ini segala macam. Padahal sudah diuji dengan sesuatu yang luar biasa di usia yang dia masih muda lah ibaratnya. Umurnya sekarang baru 23 tahun. Dulu waktu itu dia umurnya mungkin masih di angka 11 atau 12 tahun. Luar biasa sekali. Ini suatu karakter yang sangat bagus gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi kepada murid-murid kita gitu. Bisa kita tunjukkan juga videonya, bagaimanapun dia tetap sayang sama orang tuanya, sama ibunya segala macam. Barangkali itu contoh nyata ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak gitu atau mendengar tidak gitu. Itu adalah sebuah kisah inspiratif yang mungkin bisa kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Saya tunjukkan itu loh kepada kelas yang saya ajar, itu saya tunjukkan kepada mereka, dan saya beri afirmasi positif sama mereka tentang bagaimana anak seusia itu tapi punya karakter, attitude, mental yang sangat-sangat luar biasa. Pak Kisworo, sekali lagi terima kasih untuk berbagi hari ini tentang budaya positif dan memberikan satu insight yang baru, yang luar biasa, dan juga tadi Bapak Ibu yang ikut share juga dengan kita semuanya. Terima kasih. Pak Kis, ini mungkin malam yang kedua ya, jadi besok kita mulai dengan Pak Fadil untuk pengajar praktik. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Kis juga tetap bisa join, mudah-mudahan kalau tidak ada kegiatan, mudah-mudahan besok walaupun tidak menjadi Insya Allah Pak. Kalau ada waktu tetap bisa join juga gitu kan. Dan sekali lagi Pak Kis, selama 2 hari terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah membalas kebaikan dari Pak Kis dan juga diberikan kesehatan untuk Pak Kis dan keluarga. Amin. Closing statement mungkin 1 menit Pak Kis, silahkan sebelum kita tutup acaranya. Ya. Intinya seperti ini Pak, biarkanlah anak tumbuh, berkembang itu sesuai potensi minat bakatnya masing-masing. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntunnya sesuai dengan jalur yang ada, dan kita hindari kekerasan dan biarkanlah motivasi internal itu tumbuh dalam diri mereka tanpa kita menggunakan kata-kata yang merendahkan anak atau malah menyakiti hati anak. Jadi biarlah mereka memiliki kesadaran sendiri dan tumbuh solusi atau motivasi internal dalam diri mereka sendiri, sehingga dengan begitu akan lebih awet dan menumbuhkan kesadaran mungkin sampai mereka kelak di usia tua nanti. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Ya. Dan Bapak Ibu semua juga banyak mengucapkan terima kasih yang di YouTube dan juga di Zoom. Kita nggak bisa balas satu persatu. Dan kemudian sekali lagi saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, bagi yang belum mendaftar gitu masih ada untuk mendaftar sampai besok kita tutup. Dan besok Bapak Ibu juga jangan ketinggalan nih. Nanti dengan Pak Fadil, beliau adalah pengajar praktik. Kita akan bicara tentang apa itu pengajar praktik dan bagaimana pengalaman Pak Fadil gitu, dan apa bedanya dengan CGP. Nanti kita akan bisa lihat dari pemaparan Pak Fadil untuk besok di waktu yang sama 7:30. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat beristirahat, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sekali lagi terima kasih semuanya. Pak Kis, terima kasih juga. Terima kasih. Mohon undur diri. Banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon undur diri semuanya Bapak Ibu, semoga tetap selalu diberi kesehatan, sampai jumpa besok malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.